Hai netizen, selamat datang di YouTube channel Suara Jamu Surabaya. Hari ini kita kedatangan tamu narasumber seorang osteopat. Mungkin beberapa dari kalian masih asing dengan istilah itu. Gini aja, saya mau cerita sedikit mengenai pengalaman saya. Saya adalah seorang yang mengemari olahraga, dan pada saat itu saya mengalami cedera di paha bagian luar. Cederanya on off gitu. Saya sudah mencoba beberapa macam terapi, tapi nggak terlalu efeknya nggak terlalu signifikan. Nah, waktu saya cari-cari, saya ketemu dengan Pak Ong, narasumber kita hari ini, dan saya sempat terapi di tempat dia. Dan setelah terapi itu, mungkin sekitar 2 kali terapi, pada saat setelah itu pulang saya dikasih suatu exercise yang saya harus lakukan di rumah. Dan ajaibnya, amazingly, cedera saya ini sampai sekarang nggak pernah kambuh lagi. Makanya saya ingin berbagi kepada netizen mengenai osteopat itu. Nah, seperti apa keseharian osteopat? Kita saksikan video berikut ini. Halo guys, welcome back di Indosteo dengan saya Ong. Apa kalian selama ini penasaran terapi osteopati itu seperti apa? Yuk kita lihat sekarang. Mari kita sapa narasumber kita. Halo Pak Ong. Halo. Selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya ini. Iya, sama-sama. Bisa sedikit dibagikan kepada netizen nih Pak, osteopat itu seperti apa? Jadi kalau secara singkat ya, osteopat ini memang kalau jelasin osteopat seperti apa itu lumayan luas. Karena osteopat sendiri itu bisa menangani berbagai macam masalah, terutama yang berhubungan sama sendi dan otot. Tapi sewaktu saya menjelaskan itu memang nanti kan orang bertanya-tanya, loh ini kok sepertinya mirip sama terapi-terapi model lain yang mungkin para netizen juga lebih tahu. Jadi kalau secara singkat sih osteopat ini ilmu dari Amerika ya, dan ini terapi manual artinya tangan kosong, dan ini untuk kesehatan sendi dan otot. Jadi nanti selain terapi juga biasanya pasien-pasien itu kalau sudah pulang dari terapi dikasih latihan, dikasih PR seperti Pak Iwan dulu toh. Ya. Jadi supaya kesembuhannya itu lebih maksimal gitu. Nah, apa yang buat Pak Ong ini tertarik dalam osteopat? Ceritanya sangat simpel sih sebenarnya. Jadi dulu kan saya sempat kuliah biomedical science. Jadi biomedical science itu kalau saya terusin kuliahnya sampai kerja itu menjadi ilmuwan atau saintis gitu. Atau mungkin kalau nggak jadi saintis ya jadi seorang dosen atau mungkin jadi seorang peneliti. Dan saya nggak suka itu. Cuma selama saya belajar biomedical science, saya tuh tertarik sekali sama pelajaran-pelajaran medisnya. Jadi saya pikir-pikir, saya cari-cari jurusan apa lain yang ada medisnya, tapi lebih berhubungan langsung dengan pasien. Saya research ya, ketemu osteopati. Terus akhirnya sudah ketemu osteopati, saya pelajari tentang apa itu osteopati, terus tertarik, terus ya daftar kuliah, terus keterima, terus bertahun-tahun kemudian ya di situ. Jadi osteopat. Nah, batasan cedera apa ya? Kita ngomong masalah cedera seperti yang saya alami kapan hari. Batasan cedera apa yang bisa diatasi oleh seorang osteopat? Batasan cederanya itu benernya tidak ada batasan sampai gimana sih. Soalnya biasanya kalau kita ngomongin cedera, kita ngomongin sendi dan otot. Tapi kalau soal batasan itu mungkin kalau cederanya ini tuh fresh, kita ngomongin olahraga ya, atau mungkin cedera yang orang jatuh atau gimana. Kalau misalnya cederanya itu masih fresh, masih bengkak, masih merah, kayak masih gimana ya, bengkak atau junjutan banget gitu, saya sarankan biasanya istirahat dulu sampai seenggak-enggaknya minimal 2 hari.
sampai bengkaknya itu mulai mereda, baru boleh terapi. Soalnya kalau misalnya baru cedera, bengkak segala macam biru, terus diterapi, dipijet lah, diharus segala macam, itu bengkaknya lebih parah. Jadi saya sarankan jangan dulu, istirahat dulu, 2-3 hari istirahat dulu supaya bengkaknya itu mereda dulu. Nggak seperti pengobatan tradisional seperti yang saya tahu, Pak. Biasanya kalau ada cedera langsung dibawa ke tempat pijet lah biasanya, atau urut apa itu saya nggak sarankan sih. Kalau dari apa yang saya tahu, apa yang saya pelajari selama ini, kan sistem osteopati itu mengikuti medis barat ya. Itu memang ya lumayan standar protokol standar untuk supaya setiap orang yang baru saja cedera nggak boleh dipijet, nggak boleh minum alkohol, nggak boleh beraktivitas, istirahat dulu, ya seperti itu yang nggak boleh. So tidak harus langsung ditangani seperti itu, harus ada restnya dulu. Harus ada restnya dulu ya, apalagi kalau masih bengkak, masih sakit sekali, itu biasanya jangan dulu. Atau kalau memang cederanya terlalu parah sampai misalnya ada dugaan ini tulangnya retak atau apa gitu, ya dirujuk ke rumah sakit. So ada batasan-batasan tertentu di mana osteopati ini bisa menangani, dan ada batasan-batasan yang di luar itu harus dilakukan tindakan medis selanjutnya seperti operasi. Betul sekali. Kalau misalnya biasanya kan pasien datang dulu ya, terus konsultasi, terus kalau misalnya saya pikir ini kayaknya nggak cocok untuk osteopati, biasanya ya saya rujuk ke dokter-dokter spesialis atau rumah sakit yang mungkin lebih cocok untuk pasiennya itu. Saya sempat lihat di IG Pak Om dan juga YouTube-nya. Nah, cedera itu bukan salah satu faktor yang badan kita merasa tidak nyaman, tapi juga ada kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan sehari-hari yang kita tidak sadar, itu bisa membawa efek yang kurang baik bagi tubuh kita. Betul. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak mengenai masalah ini? Iya, jadi kalau di praktek saya sih, kebanyakan ya, hampir semua pasien-pasien saya biasanya ke saya itu karena cedera-cedera atau mungkin kondisi sakit otot atau sendi gitu yang disebabkan bukan karena cedera, tapi karena kebiasaan-kebiasaan yang nggak bagus. Kayak misalnya postur duduknya kebiasaannya salah, atau mungkin kebanyakan angkat barang dengan postur yang salah, atau mungkin cara tidurnya pakai bantal yang nggak sesuai. Jadi kayak gitu tuh hampir kebanyakan pasien saya penyebabnya karena itu. Tapi kalau misalnya datang karena cedera atau gimana, ya ada sih beberapa, cuma nggak banyak sih. Dan itu biasanya terapinya mungkin, karena kalau kita ngomong cedera biasanya hubungannya sama olahraga, dan kalau orang yang aktif olahraga itu biasanya ya recovery-nya itu sangat cepat. Lebih cepat? Iya, pasti. Soalnya kan orangnya aktif, gerak gitu, jadi yang itu sangat bagus untuk kesehatan sendi dan otot. Nah, saya melihat sedikit, sorry Pak, saya bicara lebih dalam lagi. Saya melihat sedikit ada kemiripan antara osteopati dengan chiropraktik, Pak. Itu bisa dijelaskan sedikit nggak bedanya apa? Iya, ini saya kalau menjelaskan perbedaannya ya, ini saya harus disclaimer dulu. Kalau saya ini menjelaskan perbedaan mengenai osteopat chiropraktik ini dengan kapasitas saya sebagai seorang osteopat yang nggak pernah belajar chiropraktik atau ya ilmunya itu seperti apa, itu cuman saya belajarnya itu dari riset-riset di Google aja, atau mungkin dari pasien-pasien saya yang pernah terapi chiropraktik. Jadi kalau menurut saya sih perbedaan mendasarnya itu terletak di sejarahnya dan juga filosofinya. Setahu saya ya, lagi-lagi saya kan bukan chiropractor, saya nggak pernah belajar chiropractic, jadi saya kurang tahu. Tapi setahu saya filosofi dari chiropractic itu, ilmu chiropractic itu diciptakan karena penemunya kan, setahu saya itu kan itu ya berpendapat kalau semua macam keluhan sendi dan otot itu asalnya dari tulang punggung. Mungkin tulang punggungnya yang bergeser atau gimana sehingga menyebabkan adanya iritasi di urat saraf yang bisa menyebar kemana-mana. Itu filosofinya chiropractic ya. Tapi kalau osteopat itu mungkin bisa juga melihat seperti itu, mendekati satu masalah dengan pendekatan seperti itu. Tapi kan tidak semua kasus, menurut saya sebagai osteopat, nggak semua kasus bisa dilakukan pendekatan seperti itu. Ada banyak juga masalah-masalah yang saya temui itu, yaitu karena penyebab utamanya itu dari biomekanika atau kebiasaan orang itu waktu bergerak, waktu beraktivitas sehari-hari, atau mungkin kebiasaan orang itu dalam duduk atau postur atau gimana. Jadi terapinya nanti saya melihat
keterkaitan antara bagian badan yang satu dengan bagian badan yang lain, yang itu semua kalau bercampur itu menyebabkan sakitnya orang itu. Oke. Jadi ya kira-kira seperti itu. Memang rada membingungkan, tapi ya harus dipraktekin juga sih untuk lebih jelasnya gitu. Cuman setahu saya ya sejauh yang saya tahu sih ya seperti itu gitu. Makanya kalau praktikan apa ya, lebih fokus di tulang punggung, dikertekin mungkin ya, yang netizen tahu, terus dilemesin tulang punggungnya karena filosofi ini dari sana. Kalau osteopati ya nggak harus dari sana sih. Ya, dilihat interaksi antara badan anggota tubuh yang satu dengan yang lain. Nah, mengenai kebiasaan-kebiasaan yang sering kali orang lakukan salah nih, Pak. Biasanya tubuh itu kan kasih signal Ya. ke tubuh kita. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang salah atau yang tidak seharusnya kita lakukan, itu biasanya ada signal ke tubuh. Biasanya signal-signal itu seperti apa, Pak? Supaya netizen tahu dan bahwa itu adalah kebiasaan mereka yang salah dan mereka perlu untuk melakukan terapi. Iya, kalau buat saya sih sebaiknya signal seperti ini tuh jangan dihiraukan, jangan diacuhkan ya, tapi diperhatikan dan didengerin. Karena ini cara badan kita mengasih tahu ke kita kalau ini saya nggak suka nih, jangan dilakukan terus-terusan nih. Kalau diterus-terusin nanti saya bakal tambah parah nih. Nah, cuman kebanyakan pasien-pasien saya itu hanya datang konsultasi waktu mereka sudah mulai parah. Betul. Kebanyakan seperti itu, Pak. Iya, makanya itu signal-signal yang biasanya saya tahu itu biasanya orang-orang ini ya menghiraukan itu. Jadi contohnya seperti apa ya, pinggang mulai sakit, mulai panas atau nyeri sedikit lah. Nah itu sudah signal tuh sebenarnya. Cuma bagi orang kebanyakan kan cuman sakit sedikit, nggak apa-apa lah, kayak gimana capek ya, atau capek mungkin kerja terlalu keras, rebahan dulu, istirahat, besoknya diulangi lagi hal yang sama kebiasaan itu. Jadinya terus-terusan ini kan kayak begini-begini itu akumulasi. Jadi nggak bisa misalnya kita ngomongin HNP ya, yang lumayan umum. Misalnya, kamu jangan, kalau yang orang kebanyakan tahu kan, kamu jangan ngangkat barang dengan cara yang salah, nanti HNP loh. Terus orangnya nyoba ngangkat barang dengan cara yang salah sekali, ngangkat, nggak apa-apa kok saya nggak HNP kok, ya sudah dilakukan lagi kedua kali, diangkat lagi cara yang salah, nggak apa-apa kok nggak HNP 3 kali, 4 kali. Nah tapi ini kan akumulasi kebiasaan yang salah dan diterapkan terus-menerus. Iya betul sekali. Nah, jadi ya signal-signal seperti itu yang biasa orang itu nggak hiraukan. Jadi perlu netizen tahu bahwa kebiasaan-kebiasaan yang buat kita merasa ini cuma capek atau apa, itu at least itu setidaknya tubuh sudah ngasih kita signal bahwa kita melakukan gerakan yang mungkin salah, kita lakukan terus-menerus. Iya, ya seperti yang Pak Iwan barusan bilang, mungkin kita capek atau gimana. Nah, pertanyaan yang lebih dalam lagi itu kenapa otot ini sampai capek? Nah, gimana caranya merubah kebiasaan kita atau gerakan aktivitas kita supaya otot itu nggak gampang capek. Nah, kayak gitu-gitu kan mungkin orang nggak terlalu mikirin ya. Mungkin orang cuma mikir ototnya capek karena kebanyakan dipakai, ya sudah, terima saja. Besok lakukan hal yang sama. Tapi kan ya lebih bagus lagi kalau gimana caranya merubah cara melakukan aktivitas yang sama supaya ototnya nggak gampang capek. Oke. Terus sorry, mungkin pertanyaannya mungkin sedikit bagi orang awam yang melihat praktek yang dilakukan oleh Pak, itu ngeri nggak sih Pak? Maksudnya kan ada penarikan yang mungkin ada pembeneran tulang, sendi dan lain sebagainya, itu ngeri nggak sih Pak? Iya, kalau menurut saya mungkin yang banyak netizen takutin itu teknik yang itu ya, retak-retak gitu ya. Iya, itu kalau dilakukan sama orang yang tidak jelas kualifikasinya apa, tidak tahu pelatihannya itu dulu di mana, berapa lama, itu nggak tahu backgroundnya gimana, dan dilakukan sama orang yang nggak begitu ngerti teknik itu ngeri. Tapi kalau dari pengalaman saya pribadi waktu dulu kuliah osteopati, itu kayak 2 tahun pertama kita kuliah itu kita nggak belajar retak-retak. Kita itu belajar hal yang teknik yang basic seperti pijatan, pergangan sendi, bukan retak-retak, pergangan sendi gitu. Tapi sembari kita belajar soal efek samping dari gertak itu apa, dan tanda-tanda pasien itu tidak boleh digertak itu apa. Itu aja yang kita belajar 2 tahun pertama. 2 tahun? 2 tahun pertama kita belajar hanya itu. Jadi
sewaktu kita sekelas ini belajar kertek, kita itu semacam jadi takut-takut kan. Soalnya yaitu kita ngerti efeknya gimana bla bla bla. Jadi waktu mulai belajar teknik kertek ini rada takut-takutan. Tapi pertama kali juga ngeri juga sih Pak. Pertama kali, soalnya ya ini pertama kali waktu itu saya ingat. Saya pertama kali melakukan teknik kertek ini, dan sebelum saya belajar itu, saya sudah semacam seakan-akan sama dosennya itu ditakut-takutin. Kalau kertek salah itu gini. Terus tandanya kamu mesti periksa ini itu. Jadi sewaktu kita sudah lulus, sudah mulai praktek, kita itu sangat biasa sekali. Soalnya kita sudah bisa tahu waktu konsultasi kira-kira ada hal-hal yang mencondongkan pasien ini tidak boleh diketek karena bahaya atau gimana. Itu kita sudah sangat, istilahnya apa ya, sudah sangat berpengalaman sekali kalau mengenali tanda-tanda namanya red flag ya. Jadi seperti bendera merah yang kita harus kenali, dan ini orang nggak boleh diketek kayak gitu. Ada juga beberapa kali saya datang beberapa pasien gitu ya, 1 atau 2 pasien yang saya ingat. Ini waktu saya masih di Australia praktek sih. Dan itu pasien ini tuh lumayan ngotot minta diketek karena dia percaya lehernya kalau diketek ini pasti sakitnya hilang segala macam. Tapi waktu saya konsultasi ke dia itu ada 90% red flag yang saya pelajarin waktu kuliah untuk tidak boleh diketek. Jadi saya waktu itu ya terang-terangan menolak, jangan diketek karena ini Anda mempunyai red flag seperti ini, dan saya nggak mau terapi dulu. Mendingan ibu ini ke rumah sakit untuk difoto, untuk di MRI, dipastikan dahulu bahwa lehernya ini nggak apa-apa gitu. Maksudnya nggak ada kemungkinan diagnosa lain yang lebih serius daripada sekedar masalah sedih dan otot. Jadi bukan semata-mata langsung di-crot dulu, tapi harus ada, bener-bener harus tahu red flag-nya itu apa. Iya, harus tahu. Oke. Iya, dan ya kalau dari ibu itu sih ya untungnya dia ke rumah sakit terus nggak ada yang masalah. Terus akhirnya ya udah kembali lagi, terus saya kertek ya sudah apa-apa gitu. Cuman ya itu jadi bukan semata-mata pasien datang nggak ada konsultasi, nggak ada pemeriksaan fisik terus langsung diketek aja dulu ya. Nggak seperti itu. Dan kita kan juga belajar teknik kerteknya kan juga harus benar. Memang kalau kerteknya nggak benar, tekniknya ya bisa salah seperti itu bisa juga. Jadi memang harus orang yang dilakukan oleh orang yang terlatih. Benar-benar qualified. Iya betul. Ya. Mengenai mitos nih Pak, banyak yang bilang kalau mitos yang beredar di masyarakat, kalau kita mandi malam bisa menyebabkan rematik, itu apakah benar seperti itu? Iya ya. Jadi gini kan saya ini ceritanya kan dulu di Australia praktek, terus ya baru-baru ini aja mulai kembali ke Indonesia. Jadi hal seperti ini, mitos-mitos ini saya baru kenalin semua itu waktu saya pulang ke Indonesia. Di sana nggak ada seperti itu. Di Australia sih, iya saya kok nggak ingat ya ada mitos seperti ini. Jadi saya waktu pertama-tama beberapa bulan pertama mulai praktek di Surabaya ini, itu mitos seperti apa ya, kalau misalnya mandi malam nanti rematik, atau pernah sekali lagi jadi ada satu pasien bapak-bapak ini sakit pundak, terus saya terapi, terus saya follow up, saya telepon, gimana Pak kabarnya, pundaknya udah oke. Terus bapaknya bilang, oh iya ini udah oke, sama saya juga tambahin minum green tea. Dan setelah minum green tea ini pundak saya lebih enakan. Ya, jadi green tea ini membantu pundak saya. Jadi kayak oke, ya sudah lah ya. Yang penting orangnya lumayan loh. Ada juga yang ada komplain. Jadi pasien datang komplain, oh ini leher saya kaku dok. Iya kaku gini. Iya tapi nggak kaget sih. Soalnya kolesterol saya tinggi. Lah saya jadi mikir loh, kolesterol tinggi kok bisa nyebabin leher kaku. Itu saya baru dengar di Indonesia. So itu nggak benar juga kan? Kalau menurut saya dari sepengetahuan saya sih, belajar dari lagi-lagi ini dari medis barat ya, itu saya nggak pernah dengar ya kayak gitu. Nggak pernah dengar. Cuman ya memang kalau saya perhatiin budayanya di daerah tempat saya praktek Surabaya ini kan lumayan itu ya, pengaruh pengobatan timur itu kan lumayan kuat. Oke. Jadi kayak misalnya Chinese medicine atau pengobatan Chinese itu kan filosofinya sangat berbeda dengan filosofi barat, dengan filosofi medis barat. Oke. Seperti masuk angin atau misalnya angin duduk. Nah kayak gitu-gitu kan ya di medis barat nggak ada itu seperti itu.
Nah, wong setiap detik kita masuk angin kok. Kita bernafas ini kan masuk angin, betul. Tapi kok nggak sakit? Betul. Ya jadi kayak gini, itu filosofinya sangat berbeda sih. Ya lagi-lagi saya nggak bisa langsung, oh masuk angin itu nggak benar, salah bla bla bla. Cuman ya sekarang saya ngomong gini juga dari pengertian saya dari medis barat soalnya. Jadi mungkin kalau dari teman-teman yang pengobatan medis timur ya bisa menjelaskan, oh karena faktor ini itu dan sebagainya. Cuman saya sih dari medis barat ya saya tidak bisa menjelaskan itu apa itu masuk angin atau angin duduk itu gimana, angin masuk dan duduk itu seperti itu. Duduk terus cerita-cerita gitu. Terus ya, kalau dari medis barat sih angin duduk itu artinya sakit jantung. Oke. Kalau masuk angin itu dari medis barat itu ya kena virus, kena infeksi virus seperti virus flu atau apa, jadi sakit, menggigil atau gimana seperti itu. Jadi pengobatan kayak kerokanan dan lain sebagainya itu mungkin semacam sugesti kali Pak ya? Kalau menurut saya sih kerokan itu bagus karena itu meningkatkan inflamasi. Dan inflamasi ini akan meningkatkan suhu badan yang akan membunuh virus yang menginfeksi itu. Tapi ini penjelasan saya dari seorang praktisi medis barat. Soalnya kalau dikeroki kan otomatis ya kulitnya memerah, suhu tubuh meningkat karena ya gesekan-gesekan ini, sehingga ya kenapa badan kita panas? Ya karena badan kita berusaha mematikan virus yang menginfeksi ini. Tapi kalau dari pengobatan medis timur kan dikeroki soalnya anginnya masuk, jadi dikeluarkan, poro-poro dibuka ya. Seperti itu mungkin ya saya kurang paham gimana. Nah, ada sedikit tips nggak Pak buat netizen yang ada di Surabaya? Gimana caranya menjaga supaya otot dan sendi ini supaya tidak gampang cedera, baik maupun dari kebiasaan-kebiasaan yang salah atau olahraga mungkin? Ya kalau tips-tips kesehatan sih lumayan gampang sih benernya. Jadi yang pasti kita harus menjaga supaya kebiasaan kita waktu duduk, angkat barang, atau kebiasaan kita sewaktu kita aktivitas sehari-hari itu ya benar caranya, kita melakukan aktivitas kita itu benar caranya. Terus juga kita rajin olahraga, karena semakin sering kita gerak-gerak olahraga gitu ya semakin bagus kesehatan sendi dan otot. Cuman kalau dalam hal olahraga itu yang paling penting diingat oleh semua orang itu ya sebelum olahraga harus pemanasan, warming up ya. Warming up, dan pemanasan atau warming up itu bukan sama dengan stretching. Jadi pemanasan itu sendiri, stretching itu sendiri, dan yang lebih terbukti mencegah cedera menurut research itu pemanasan bukan stretching sebelum olahraga. So kalau boleh saya simpulkan, sebelum kita melakukan olahraga harus ada yang namanya dynamic warming up Pak. Ya harus. Dynamic warming up ya. Ya, warming up yang memicu jantung dan juga membuat kita keringetan dulu. Nah, itu selama ini salah persepsi sih Pak. Biasanya kebanyakan orang di Indonesia terutama, ketika mereka sebelum melakukan olahraga mereka stretching. Ya itu bukan salah, itu benar menurut riset yang zaman dulu. Jadi harus pemanasan, lari kayak jumping jack, lompat-lompat, atau ya apapun lah yang bisa memacu jantung dan membuat kita keringetan dulu. Nah kalau stretching sendiri dilakukan kapan? Stretching itu sih saya kalau lihat-lihat dari riset ya itu kurang konklusif dalam hal mencegah cedera. Cuman ya kalau mau melakukan stretching ya bisa dilakukan setelah olahraga. Setelah olahraga sebagai cooling down dan menjaga supaya ototnya nggak tegang gitu. Terima kasih banyak buat waktunya Pak Om. Semoga semakin sukses buat osteopatinya. Terima kasih. Nah, bagi kalian yang ingin tahu lebih dalam mengenai osteopat, terus kebiasaan-kebiasaan apa yang mungkin sehari-hari kalian lakukan tapi salah sehingga bisa menyebabkan cedera di sendi maupun otot, bisa lihat di IG Pak Om di omni_lgmt atau di YouTube beliau di Indosteo. Di situ juga ada nomor telepon beliau sehingga kalian ingin hubungi atau konsultasi bisa langsung hubungi Pak Om. Don't forget to like, follow, and subscribe di YouTube channel Suara Jamu Surabaya. Nah, bagi kalian yang mempunyai hobi unik, kegiatan yang menarik, atau tempat-tempat yang ingin kita liput, bisa tinggalkan komen di bawah ini. Saya Iwan, out from now, ciao.